Dah, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design. Pada kali ini yang akan kami bahas yaitu mengenai 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek menerapkan. 5 hal tersebut diantaranya efektif. Efektif merupakan proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki pembelajaran yang efektif. Biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat pencapaian tujuan. Yang kedua ada efisien, yang bermakna sebagai usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal. Yang ketiga ada fasih, mengetahui banyaknya kosakata akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Yang ketiga ada adaptif, yaitu memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Dan yang kelima ada anggun, yang artinya apik dan berwibawa atau tingkah laku. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai fasih, di mana fasih ini akan dijelaskan oleh saudari Aulia Rizdiana. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah fasih. Misalnya, fasih di sini adalah dalam membaca dan fasih dalam lisan. Fasih maknanya bagaimana peserta didik lebih banyak dan mampu mengerti makna dari suatu. Berikut ini merupakan indikator dalam pencapaian fasih. Kriterianya ada 4. Yang pertama argumentasi, yang kedua penyampaian. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aulia. Selanjutnya yaitu mengenai adaptif yang akan dijelaskan oleh Pupe Piliani. Pada Pupe dipersilahkan. Baik, penjelasan selanjutnya itu mengenai adaptif. Adaptif ini merupakan penilaian yang dikembangkan untuk menggunakan kondisi lingkungan baru sebagai penyesuaian diri bagi peserta didik. Dalam konteks tersebut, maka peserta didik dapat diukur melalui kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya, beradaptasi dengan perangkat baru, dan beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Contohnya seperti melakukan diskusi kelompok dalam penugasan kegiatan praktikum penentuan proyek PH. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dalam pengerjaan diskusi kelompok itu merupakan lingkungan baru bagi peserta didik, sehingga mereka diharapkan mampu untuk beradaptasi, baik itu melalui lingkungan barunya ataupun perangkat baru berupa materi tersebut. Selanjutnya, adapun rubrik penilaian adaptif di sini dapat dilihat ada skornya antara 1 sampai dengan 4 yang memiliki deskripsinya masing-masing. Dapat dilihat pada slide tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Pupe. Selanjutnya yaitu mengenai efisien yang akan dibahas oleh saudari Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari efisien. Nah, arti dari efisien di sini ialah diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal ataupun yang cepat dan tepat, serta sesuai dengan keinginan. Nah, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, nah kemudian secara umum efisiensi ini juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengharuskan ataupun melakukan penyelesaian tersebut ataupun penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan waktu yang tepat dan mampu menjalankan penyelesaian tugas dengan cermat dan berdaya guna. Nah, sebagai contohnya, di sini dilakukanlah pelaksanaan praktikum traik PH, di mana peserta didik tersebut mampu menyelesaikan praktikum dengan waktu yang tepat. Nah, kemudian rubrik penilaiannya, itu setelah dituliskan skornya masing-masing dan juga ada deskripsinya masing-masing.
masing-masing yang telah dijelaskan di slide tersebut. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Uswatun Hasanah. Yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai efektif yang akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Yang satu lagi, kepada Uswatun Hasanah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kemudian bagian efektif. Nah, efektif ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu efektif, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Nah, kriteria dari efektif ini menggunakan penilaian yang dikembangkan yang diharapkan untuk muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, adapun indikator dalam penilaian efektif yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam penguasaan konsep dan bagaimana siswa menyelesaikan unjuk kerja. Nah, contohnya, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep indikator asam basa melalui percobaan menggunakan indikator bahan alam dan indikator buatan. Nah, kemudian rubrik penilaian untuk efektif ini terdapat skor 1-4 dan deskripsinya dapat dilihat pada tabel tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai aspek anggun. Dalam hal ini akan saya jelaskan sendiri. Penilaian yang dikembangkan dapat mengukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil praktikum dan diskusi. Peserta didik memperhatikan kerapihan dan keindahan dalam mengerjakan suatu proyek pembelajaran. Contohnya, pada kegiatan praktikum menentukan trayek pH. Instrumen yang digunakan untuk menilai kerapian, keindahan, kreativitas peserta didik, menyusun laporan, hasil praktikum, dan diskusi. Adapun rubrik penilaian untuk anggun yaitu disusun dengan skor 1-4 dengan deskripsi yang ada pada gambar. Baiklah, untuk presentasi mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design, cukup sampai di sini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.